Turki dan Iran telah sepakat untuk mulai menormalisasi hubungan mereka. Tahukah Anda apa artinya ini merupakan potensi ancaman bagi Barat? Alasannya jelas bahwa posisi antara Turki dan NATO berada pada titik terendah sepanjang masa. Turki dan negara-negara Barat seringkali berselisih. Di sisi lain, Iran dengan isu-isu abadinya secara konsisten dituduh bersama Korea Utara berkolaborasi dalam pengembangan senjata nuklir dan rudal. Dengan memanasnya hubungan Turki dengan NATO dan normalisasi hubungan antara Turki dan Iran, menjadi pertanyaan yang muncul, yaitu mengapa kedua negara-negara ini berniat untuk membangun aliansi, ataukah mereka hanya sekedar menangani kepentingan teritorial, yang secara historis menimbulkan ancaman? Menjawab pertanyaan ini, bukanlah tugas yang mudah. Mengapa ketika kita berbicara tentang sejarah hubungan mereka, hal ini sangat kompleks, dan ditandai dengan periode ketegangan dan kerja sama antara mereka. Sejak lama Iran dan Turki sama-sama berusaha untuk mendapatkan pengaruh di Timur Tengah, dengan mendukung proksi yang berlawanan sebagai bagian dari konflik proksi mereka. Iran dan Turki telah lama berselisih mengenai konflik di Suriah, Libya dan negara-negara selatan. Namun kedua negara ini juga saling bermusuhan, mitra dagang utama bergantung satu sama lain. Mereka memiliki kepentingan yang sama di beberapa bidang, seperti masalah separatisme Kurdi dan krisis diplomatik Qatar pada tahun 1926. Perjanjian persahabatan pertama ditandatangani oleh kedua negara. Prinsip dasarnya mencakup netralitas persahabatan dan non-agresi terhadap satu sama lain. Hal ini termasuk saling melindungi dari kemungkinan tindakan terhadap kelompok yang mencoba mengganggu perdamaian dan keamanan, atau dari sepupu di salah satu negara. Kebijakan ini secara tidak langsung ditujukan pada permasalahan internal kedua negara, yaitu kelompok minoritas Kurdi dan kelompok mayoritas, yang sering terlibat konflik bersenjata di kedua negara hingga tahun 1970-an. Ketika monarki Portugis digulingkan melalui revolusi Islam, sehingga hubungan antara Turki dan Iran menjadi rumit. Dinamika antara Turki dan Iran dapat diibaratkan garis tipis antara persaingan persahabatan dan persaingan yang ketat. Sebenarnya di masa lalu hubungan Turki dengan Israel mengakibatkan banyak perselisihan antara Turki dan Iran, namun sikap netral Turki terhadap konflik antara Israel dan Iran menjadi jaminan bagi terpeliharanya persahabatan bilateral mereka. Semangat kerjasama ini tercermin ketika Turki dan Iran pernah bersatu melawan teroris di Irak. Namun hubungan mereka tetap sama, tetapi hubungan mereka memburuk lagi pada masa Arab Spring dan Perang Saudara Suriah. Kemunduran ini antara lain disebabkan oleh campur tangan pemerintahan sayap kanan AKP Turki, dalam pertikaian antara kelompok Syiah dan Sunni sejak awal Arab Spring. Selain itu mereka juga mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Konflik di Yaman, Iran, dan Turki mendukung kelompok yang berbeda, sehingga menimbulkan perselisihan resmi antara kedua negara. Lagi-lagi pergeseran ini terjadi setelah bangkitnya pemerintahan konservatif di Turki pada tahun 2002. Namun Turki tetap mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral mengenai konflik agama dan sektarian di Timur Tengah. Sekali lagi cukup menantang untuk menentukan dengan tepat keadaan hubungan antara Iran dan Turki karena dinamika berubah hampir setiap tahun, misalnya pada tahun 2020 setelah perjanjian perdamaian antara Israel dan Uni Emirat Arab, yang dinormalisasi melalui Amerika Serikat. Iran dan Turki adalah pengkritik paling vokal terhadap perjanjian tersebut, namun pada saat yang sama mereka mempunyai pandangan yang berbeda mengenai konflik di Azerbaijan. Iran mengkritik peran Turki dalam The Clash, dengan alasan bahwa Turki seharusnya mendukung inisiatif perdamaian sebagai tanggapannya. Iran bahkan memboikot barang Turki yang masuk ke negaranya. Hal ini membingungkan banyak orang meskipun hubungan mereka berfluktuasi. Turki dan Iran menyadari perlunya meningkatkan hubungan militer bilateral, dengan fokus pada kontraterorisme, memerangi ISIS, serta upaya bersama Turki dan Rusia untuk mengekang pertempuran di beberapa bagian Suriah dan Suriah, di konflik Palestina. Namun dari segi hubungan dagang kedua negara ini sangat erat hubungannya, keduanya merupakan bagian dari Organisasi Kerjasama Ekonomi Ekspor dan Impor terbesar kedua negara ini adalah gas dan minyak, bahkan nilai kerjasamanya hampir mencapai 30 miliar dolar Amerika per tahun. Turki hanya berhenti membeli minyak Iran seluruhnya pada tahun 2019 untuk mematuhi SAN yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Namun kedua negara terus melanjutkan hubungan bisnis mereka meskipun berbagai jenis hubungan telah membentuk hubungan ekonomi antara Iran dan Irak yang menyebabkan peningkatan tersebut.
Kelemahan dalam hubungan mereka adalah konflik persaingan geopolitik dalam tujuan regional dan masalah keamanan di Timur Tengah. Kedua negara mencari pengaruh, oleh karena itu meskipun mereka memiliki kesamaan dalam memerangi terorisme, perdagangan narkoba dan meningkatkan keamanan regional, perbedaan pendapat politik dan ideologi tetap menyebabkan fluktuasi dalam hubungan mereka. Hubungan ini sepenuhnya bergantung pada kondisi politik di Timur Tengah. Jika kita meninjau kembali isu-isu sejarah, kedua negara telah lama berupaya mengeksploitasi pergeseran keseimbangan regional. Apa dampaknya terhadap meningkatnya persaingan, terutama di Suriah dan Irak? Faktor Israel juga menambah kompleksitas bagi Turki. Hubungan Iran ditandai oleh ikatan sejarah yang mencakup pariwisata, perdagangan dan beberapa kolaborasi di bidang intelijen dan militer. Tetapi dalam konteks perang di Gaza untuk Turki dan Iran, peristiwa tersebut telah membuka pintu bagi hubungan mereka untuk berpotensi memperkuat. Alasannya adalah bahwa ada peningkatan asumsi dalam upaya bahwa kedua negara ini akan mengambil bagian dalam poros revisionis yang bertujuan untuk menciptakan dunia pasca Barat. Alasannya jelas, mitos tentang aparat militer dan intelijen Israel yang tidak ada duanya, kini hancur dalam konteks ini. Iran dan Turki dikatakan mampu memanfaatkan momen ini untuk menggantikan pengaruh Barat di Timur Tengah. Alhasil upaya pemerintah AS untuk mengkalibrasi ulang tatanan regional yang memfasilitasi normalisasi Arab-Israel telah terganggu, atau bahkan dihilangkan sama sekali. Setidaknya dalam waktu dekat semua ini membuka jalan menuju penutupan kesenjangan antara aktor-aktor revisionis yaitu Tiongkok dan Rusia. Namun ada rintangan yang signifikan bagi Turki untuk bergabung dengan poros revisionis. Turki tetap menjadi anggota NATO meskipun ada spekulasi baru-baru ini bahwa Turki akan meninggalkan NATO. Faktanya, keanggotaan Turki di NATO memainkan peran penting dalam menyeimbangkan tindakan antara kedua negara. Sekutu Barat dan Rusia. Hal ini berarti bahwa secara fundamental revisionisme Turki lebih bersifat reformis. Alasan kedua adalah bahwa di sisi lain Turki juga melihat sekutu non-negara Iran sebagai ancaman potensial di Suriah dan Irak. Hal ini menyebabkan Turki menjaga jarak aman dari Iran. Namun selama perang di Gaza terus berlanjut, kedua negara mungkin akan mengesampingkan kepentingan mereka yang saling bersaing dan mencegah potensi bentrokan antara kebijakan regional mereka yang ambisius. Dampak dan konsekuensi dari perkembangan dinamika antara Turki dan Iran sangatlah kompleks dan tidak dapat diprediksi. Sekali lagi, kesederhanaan alasannya memungkiri hal tersebut. Kompleksitas situasi yang dihadapi kedua pihak berupaya membentuk kembali lingkungan mereka dengan memanfaatkan transisi politik global dengan latar belakang peperangan di Ukraina dan sekarang di Gaza ketika tatanan baru mulai berkuasa. Persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh regional kemungkinan besar akan muncul kembali sehingga memprediksi arah Turki. Hubungan Iran masih penuh tantangan mengingat sejarah persaingan mereka dalam memperebutkan dominasi strategis di kawasan seperti Irak dan Suriah, ditambah dengan berbagai bentuk revisionisme di kancah global. Terbukti bahwa aliansi apapun yang muncul antara Turki dan Iran akan tetap rapuh dan rentan terhadap ketegangan global baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Hubungan Iran-Turki akan terus diantisipasi. Mencakup kolaborasi dan persaingan yang ditandai dengan rasa saling tidak percaya namun tetap menjaga tingkat kerja sama meskipun ada perubahan signifikan dalam hubungan mereka yang tampaknya tidak mungkin. Kerjasama diperkirakan akan terus berlanjut di bidang-bidang seperti kontraterorisme dan pemberantasan perdagangan narkoba. Dan meningkatkan stabilitas regional. Mengenai apakah hubungan Turki dan Iran akan mencerminkan hubungan Amerika Serikat dan Rusia, jawabannya adalah tidak. Kedua negara memiliki rekam jejak dalam menemukan titik temu di tengah-tengah konflik yang kadang terjadi dan menavigasi hubungan mereka yang rumit. Keseimbangan antara kerjasama dan kompetisi adalah dipengaruhi oleh realitas geopolitik dan tujuan masing-masing.